Saudara-saudara, mari kita bersatu teduh dan mengerahkan hati kita kepada Tuhan untuk beribadah. Pandemi belum berlalu, bahkan semakin menjadi. Kita sudah mengikuti protokol kesehatan, namun masih ada saja yang masih terpapar. Puji Tuhan, karena beberapa orang sudah pulih dan sehat kembali oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita sama-sama berdoa agar supaya pemerintah dapat mengadakan vaksin berjalan dengan baik, dan mari kita ikut untuk mau divaksin supaya keadaan segera pulih dan kehidupan kembali normal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk memulai ibadah kita malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan, malam ini boleh bersekutu dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pujian berbalasan yang terambil dari Mazmur 57 ayat 2 sampai 6. Seperti biasa kita akan membacakan secara berbalasan. Saya akan membacakan tulisan yang agak ke dalam. Bapak Ibu agak keluar, Bapak Ibu akan membacakan tulisan yang ke dalam. Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dan naungan sayap-Mu
aku akan berlindung. sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa, Yang suka menerkam anak-anak manusia. yang giginya laksana tombak dan panah. Dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Silakan duduk. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada syukur yang kami mau naikkan ke hadirat-Mu, karena hampir di penghujung bulan Januari ini, Engkau tetap memelihara, menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu melalui pembacaan akan firman-Mu pada saat ini. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Jemaat sekalian diundang berdiri. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 yang menyatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah film menarik yang bersettingkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia pertandingan antara Iran melawan Bahrain di tahun 2006. Film ini berjudul Offside. Film ini mengisahkan tentang Iran yang menerapkan undang-undang pelarangan wanita untuk memasuki stadion. Namun menariknya adalah bahwa ada beberapa wanita yang nekat, mereka ingin menonton pertandingan itu. Salah satu dari mereka menaiki bus yang penuh dengan supporter. Dan nyaris saja dia ketahuan oleh semua orang. Tetapi untungnya pria yang duduk di sampingnya tidak membocorkan identitasnya sebagai perempuan. Dan sesampainya di stadion, perempuan ini harus membeli tiket dari calo yang pastinya mematok harga sangat tinggi. Karena calo ini tahu bahwa dia adalah seorang perempuan. Dan saat pemeriksaan di pintu masuk, ternyata dia ketahuan. Sehingga dia harus ditahan di luar tembok stadion dengan pengawalan tentara. Nah, ternyata di sana dia bertemu dengan wanita-wanita lain dengan berbagai penyamaran yang mirip dengan laki-laki. Dan parahnya lagi, ternyata di situ ada wanita yang menyamar sebagai tentara dengan berseragam lengkap. Di luar tembok mereka tetap antusias mendengarkan teriakan-teriakan para supporter. Kegelisahan dan rasa penasaran mereka pada akhirnya terbayarkan. Mereka, para perempuan ini pada akhirnya berhasil membujuk salah satu tentara yang mengintip ke arah lapangan untuk menjadi komentator pertandingan. Lalu mereka akhirnya pun masuk. Apa makna dari atau apa hal yang bisa kita lihat di sini? Satu militansi yang dimiliki oleh perempuan ini begitu tergila-gilanya dengan bola. Tetapi di negara Irak itu tidak diperbolehkan, di negara Iran. Seorang perempuan masuk ke stadion menonton pertandingan. Tetapi apapun cara dia tempuh supaya dia bisa masuk dan melihat pertandingan itu. Dan militanisme seperti ini juga dimiliki oleh perempuan Kanaan dalam bacaan kita pada malam hari ini, saudara. Dikisahkan ibu ini atau perempuan ini dia memiliki anak perempuan. Dan anak perempuannya ini sedang kerasukan roh jahat. Itu sebabnya sebagai seorang ibu yang memiliki anak yang bermasalah, yang sedang kerasukan, dia tanpa malu mendatangi dan memohon kepada Yesus supaya
Yesus berkenan mengusir roh jahat itu dari tubuh anaknya. Perlu kita ketahui saudara, pada zaman itu mereka yang berasal dari suku bangsa lain itu pasti dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Dan ibu ini masuk dalam kategori itu. Tetapi ibu ini terus nekat mendekati Yesus. Lalu Yesus melihat ibu itu dan Yesus katakan kepada ibu ini, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, bagi orang Yahudi pada waktu itu, memakai istilah anjing itu lazim digunakan kepada atau dikenakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Istilah anjing ini dipakai oleh orang Yahudi untuk bangsa lain, tujuannya adalah merendahkan bangsa lain. Bangsa Yahudi menggambarkan bangsa-bangsa di luar mereka itu seperti anjing liar yang rakus, dan mereka tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Dan saat perempuan Kanaan yang dia notabene ada disebut sebagai seorang kafir, pada saat dia meminta kemurahan Yesus agar Yesus mengusir setan dari anaknya, maka Yesus menguji iman perempuan ini dengan mengatakan secara implisit bahwa perempuan ini bukanlah seorang yang layak atas kemurahan Tuhan. Sehingga Yesus katakan biarlah anak-anak, yang artinya orang Yahudi, mereka kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak atau bagi orang Yahudi dan melemparkannya kepada orang kafir. Dalam hal ini Yesus memakai istilah anjing, orang-orang yang di luar Yahudi. Tapi luar biasanya saudara, meski perkataan Yesus itu begitu pedas kedengarannya ketika kita membaca ini, dan sepertinya wanita itu tidak dianggap, tapi wanita itu tetap merespons pernyataan Yesus itu dengan kerendahan hati. Perempuan ini katakan, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan dari meja tuannya. Dan jawaban perempuan ini tepat, karena orang Yahudi pada waktu itu mereka makan tidak menggunakan sendok atau garpu. Mereka makan menggunakan tangannya. Ketika mereka makan, tentu tangannya kotor dengan bekas atau sisa makanan yang melekat, yang menempel pada tangan mereka. Lalu bagaimana mereka membersihkan tangannya? Apakah menggunakan tisu? Tidak. Apakah mereka mencuci tangannya? Tidak. Mencuci pakai air maksudnya ya. Tetapi mereka mencuci tangannya atau membersihkan tangan mereka itu dengan menggunakan remah-remah roti. Dan setelah tangan mereka itu dibersihkan dengan memakai remah-remah roti, maka bekas usapan tangan mereka itulah yang mereka lempar, yang mereka buang ke bawah meja, dan pada saat itulah anjing-anjing memakan remah-remah roti yang dibuang itu. Jadi tepatlah jawaban perempuan ini, bahwa dia katakan, benar Tuhan, saya hanyalah anjing. Ini kiasan ya Bapak Ibu ya. Tetapi anjing juga mendapat makanan dari sisa-sisa yang dibuang oleh anak-anak raja atau oleh orang-orang Yahudi. Luar biasa saudara. Tuhan Yesus melihat iman yang begitu hebat, yang begitu kuat, yang begitu luar biasa, yang begitu militan dari perempuan Kanaan ini. Dan pernyataan Yesus yang mengatakan dia adalah
sama dengan anjing atau orang-orang kafir yang tidak pantas, yang tidak layak mendapatkan anugerah dari Allahnya orang Israel, dijawab tetap dengan iman yang begitu kuat. Dan karena imannya itulah anak perempuan Kanaan ini disembuhkan. Anak ini sembuh, anak ini terhindar atau terlepas dari kuasa jahat karena iman ibunya yang begitu luar biasa. Pertanyaannya bagi kita, saudaraku, apakah kita juga punya iman yang militan, iman yang tidak kenal kata menyerah? Sesulit apapun hambatan dan seberat apapun tantangan dan pergumulan yang sedang kita hadapi, apakah kita tetap mau menundukkan kepala kita, hati kita, memohon penyertaan dari Tuhan? Saudara, kalau kita punya iman yang militan, maka tidak ada istilah kata menyerah dalam hidup kita, karena kita sangat percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang kita doakan kepada Dia. Dan Tuhan sangat menghendaki hal itu dari kita, Bapak Ibu. Saudaraku, apakah dalam keseharian kita perkataan yang keluar dari mulut bibir kita senantiasa menyatakan iman? Ataukah ucapan kita hanya berisi keluh kesah karena sakit yang tidak kunjung sembuh, atau COVID yang tidak kunjung melandai, kata Pak Pendeta Omik hari Minggu kemarin? Atau ketika kita mengalami kekecewaan, hanya kata kecewa yang keluar dari mulut kita, hanya kata-kata kegagalan dan ketidakberdayaan yang keluar dari mulut kita, seolah Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lontarkan, hal-hal yang sifatnya negatif, pada akhirnya itu tertanam pada diri kita. Tidak ada kata-kata iman yang menguatkan diri kita di dalam kita menghadapi pergumulan, persoalan pada saat ini. Apakah itu yang keluar dari mulut kita? Maka mari kita berubah, Bapak Ibu. Jangan pernah kita mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Kita harus memiliki ucapan-ucapan yang mengundang kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa seburuk apapun keadaan kita saat ini, iman kita selalu mengatakan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Kita harus tetap percaya pada janji di dalam Tuhan. Kita percaya akan firman-Nya. Dan karena itu perkataan firman dengan iman itu harus kita perjuangkan. Perkatakan firman itu selalu dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang selalu kita imani. Seperti dalam film Offside itu, bahwa perempuan yang ingin masuk ke dalam stadion yang notabene tidak diperbolehkan, dia menggunakan beragam cara sehingga pada akhirnya dia bisa lolos di dalamnya. Bahwa perempuan Kanaan ini, meski dia tidak masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah, orang Israel, tetapi dia punya iman, dia punya keyakinan, dan imannya itulah yang menyelamatkan anaknya. Apapun yang dikatakan atas dirinya, bahkan perkataan Yesus sendiri tidak menyurutkan keinginan dia untuk Yesus mau memulihkan anaknya. Dan lihat hal yang begitu luar biasa. Bukankah minggu kemarin juga kita melihat hal yang serupa? Bahwa kalau memang Tuhan berkehendak,
aku sembuh dari sakit kustaku. Bahwa meskipun aku tidak layak, aku tidak masuk dalam komunitas orang-orang Yahudi, tetapi imanku mengatakan bahwa Yesus yang orang Yahudi itu mampu menyembuhkan dan memulihkan, mengusir kuasa jahat dari tubuh anakku. Itu yang terus dia imani, itu terus yang dia perkatakan. Sehingga dia memperoleh apa yang menjadi keinginannya. Bapak Ibu, bukankah sesuatu yang memalukan bagi saya yang mengaku diri saya ini adalah anak-anak Tuhan, tetapi saya tidak punya iman yang semilitan perempuan Kanaan ini. Bahwa Yesus mau menyembuhkan orang di luar Yahudi pada waktu itu. Kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, adakah kita tetap percaya? Mau mengakui, masa sih Tuhan kita bisa menyembuhkan yang di sana, kita nggak percaya bahwa kita juga mampu dipulihkan oleh Tuhan? Adakah iman yang militan kita miliki dalam kehidupan kita? Itu yang harus kita selalu pertanyakan. Adakah setiap doa yang kita naikkan ke hadirat Tuhan, kita nyatakan dalam kekhawatiran, seolah sudah deh yang penting saya berdoa sebagai orang Kristen. Atau justru sebaliknya, saya berdoa karena saya percaya bahwa sesuatu pasti terjadi. Bahwa doa yang saya sampaikan kepada Tuhan pasti dijawab oleh Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu harus kita imani. Harus kita yakini, harus kita percaya. Apa yang kita ucapkan dalam doa itu pasti terjadi. Hal lain yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada malam hari ini adalah bahwa Tuhan mengasihi siapapun yang percaya kepadanya tanpa memandang suku maupun agamanya. Yesus mengajarkan dalam keteladanannya untuk mau menerima siapapun karena iman kepada Tuhan Yesus itu tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak dibatasi oleh orang tertentu saja. Maka saudaraku, mari miliki iman yang militan kepada Tuhan Yesus, dan mari kita mengamini bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 144B, baitnya yang pertama dan yang kedua. Hai Maria,
Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia terkait wabah virus COVID-19. Untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi, ya Tuhan, sembuhkanlah dan tolonglah, berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka, kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Untuk populasi yang rentan terinfeksi, ya Tuhan, lindungilah para orang tua kami dan juga mereka yang menderita penyakit kronis. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang miskin dan yang kurang mampu. Untuk anak-anak muda mereka yang masih kuat, ya Tuhan, berikanlah mereka kesadaran untuk menjaga diri mereka, agar supaya mereka tidak dengan sengaja menyebarkan virus ini. Berikanlah mereka keinginan untuk membantu. Begitu juga untuk bencana alam yang akhir ini sedang terjadi, khususnya di negara kami bangsa Indonesia, yang terjadi juga di daerah Sulawesi Barat. Tuhan, kiranya Tuhan bantu mereka yang terkena musibah. Biarkanlah Tuhan cukupkan kebutuhan mereka di saat sekarang ini. Begitu juga yang berada di Manado, banjir bandang, Tuhan, biarlah Tuhan jamah mereka di sana. Begitu juga di Majene, ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang mencukupkan kebutuhan mereka. Begitu juga buat saudara-saudara kami yang di Kalimantan Selatan, ya Tuhan, yang kena musibah banjir. Biarlah Tuhan bantu menolong mereka yang sedang kesusahan. Cukupkanlah kebutuhan mereka, ya Tuhan. Serta saudara kami yang ada di Cisarua yang kena musibah longsor, kiranya Tuhan yang bantu mereka, menghibur mereka, dan juga melawat mereka. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang lain di dunia ini terkait hal yang sama dengan segala bencana alamnya, khususnya wabah virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan dengar doa kami dan Tuhan bantu kami untuk terbebas dari semua ini. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk para petugas kesehatan yang berada di garda terdepan. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, jagalah mereka agar tetap aman dan sehat. Jagalah agar keluarga mereka aman dan sehat juga, ya Tuhan. Bantulah mereka untuk tetap berpikir jernih di tengah kepanikan di sekitarnya. Dan bantu mereka dapat merawat setiap pasien mereka dengan penuh belas kasih. Kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami, khususnya Presiden kami Jokowi, berikan dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara kami, dan berikanlah dia hikmat, ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk wali kota kami, Bima Arya, Tuhan, biarlah Engkau berikan kesehatan dan kekuatan serta hikmat dalam menjalankan tugas yang beliau emban sekarang ini untuk kota tercinta kami ini. Begitu juga kami berdoa untuk para bupati, camat, lurah, sampai RT dan RW, Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan pada kepemimpinan mereka. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat warga Jemaat GPIB Petra yang sedang sakit maupun dirawat di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, kiranya Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, berikan penghiburan selalu daripadamu Tuhan. Kami serahkan kebutuhan mereka hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk peran GPIB dalam pelayanan dalam masyarakat. Kiranya Tuhan mampukan dalam pelayanan GPIB di masyarakat, Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk pergumulan jemaat, khususnya yang mungkin dalam kesesakan, kesusahan, biarlah Tuhan lawat mereka. Tidak lupa juga kami bersyukur untuk jemaat yang merayakan ulang tahun maupun perkawinan ataupun kelahiran. Biarlah Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati selalu kehidupan mereka saat hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, dengarkanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab yang diambil dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil pundi-pundi didengarkan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365C, bait 1 dan 4, Tuhan ambil hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terimalah persembahan syukur kami yang asalnya juga daripadamu. Kuduskanlah persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang kembali saudara berdiri. Saudaraku, marilah kita masing-masing melakukan firman Tuhan seperti yang telah kita dengar bersama dalam kehidupan kita dimanapun dan kemanapun kita diutus untuk memuliakan Dia yang telah menebus kita. Gita Bakti 69 bait pertama. Yang terbaik
Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.